Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19. Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sin Fa Siang Sutra Teratai episode 1688. Bodhicitta sebagai benih dan Maha Belas Kasih sebagai akar. Melatih dan menegakkan bodhicitta sebagai benih, Maha Belas Kasih universal sebagai akar. Mengajarkan ajaran sementara dan ajaran sejati sebagai yang paling akhir, serta mengembangkan dan melindungi praktik murni. Sepenuh hati kita semua bersama melatih diri, menerima dan menegakkan sutra, memahami prinsip kebenaran dari sutra. Sekarang kita menghadapi era yang besar, bertambahnya jumlah manusia, batin manusia yang kacau, batin yang mendengarkan Dharma seharusnya lebih tulus, bersungguh hati. Melatih dan menegakkan bodhicitta sebagai benih. Mendengar Dharma, hati yang belajar Dharma harus menuju pencerahan. Pencerahan adalah bodhicitta. Tidak tahu sudah berapa lama para makhluk dibingungkan oleh ketidaktahuan. Delusi ini telah berlangsung selama beberapa kehidupan. Hingga pada sekarang, dunia begitu luas. Dari mana kita datang, kemanakah harus pergi? Dalam kehidupan ini ada jalinan jodoh. Berkumpul bersama, menerima dan menegakkan sutra teratai. Menerapkan sutra teratai ke dunia, mempraktekkan jalan bodhisattva. Inilah kita menerima dan menegakkan bodhicitta. Kita sekarang memulai. Benih ini disimpan baik-baik dan dalam, terkubur di lubuk hati kita, tertanam dengan baik, disimpan, dilindungi. Jadi, sebab benih bodhi ini telah kita temukan, harus ditanam dengan baik, disimpan, dilindungi. Telah kita temukan sifat hakiki tata kita. Walaupun delusi di masa lampau sudah menutupinya berlapis-lapis, namun kita saat ini juga memiliki kesadaran ini, mulai mengetahui sebab yang sangat tersembunyi ini. Sekarang kita harus lebih jelas. Maha Belas Kasih universal sebagai akar. Benih kita telah ada di tempatnya, maka kita sekarang harus memahami bagaimana berinteraksi dengan sesama. Semua orang dengan jelas tahu bahwa cinta kasih adalah maha cinta kasih tanpa syarat. Kita masing-masing memiliki sebab dan kondisi, tetapi setiap orang memiliki lingkungan dan balasan karma masing-masing. Menapaki jalan bodhisattva, kita harus menghadapi para makhluk. Setiap lingkungan dan balasan karma, orang yang menderita menerima balasan penderitaan. Sebagai bodhisattva, baik mereka mempunyai jalinan jodoh atau tidak dengan kita, kita juga harus menciptakan berkah bagi para makhluk. Orang yang menderita, kita berikan benda-benda materi, memberi barang yang diperlukan untuk membantu mereka. Setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Kita perlu membimbing mereka. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Bagaimana dengan Maha Belas Kasih universal? Artinya penderitaan para makhluk juga merupakan penderitaan saya. Ketika ada kesulitan di dunia, saya juga memiliki tanggung jawab. Ini disebut Maha Belas Kasih universal. Setiap individu adalah saling berhubungan dengan semua makhluk di dunia. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Maha Belas Kasih universal ini merupakan fondasi bagi kita untuk menapaki jalan bodhisattva. Kita seandainya tidak bersumbangsi Maha Belas Kasih, hanya berkata, "Saya berharap kalian bahagia." Namun ada penderitaan.
Ada orang yang kesulitan, kita tidak mengulurkan tangan menariknya sesaat. Lihat insan suci, bodhisattva, seandainya melihat ada satu tempat yang ada kesulitan, mereka segera sampai di tempat. Gerakan pertama adalah mengulurkan tangan, segera memeluknya. Jangan takut, jangan takut. Ataupun memberi mereka satu senyuman. Terhadap mereka kenyamanan yang hangat, pelan-pelan memahami kesulitan, bencana, keadaan darurat. Harus bagaimana membantu mereka memecahkannya. Ini adalah perasaan sepenanggungan sependeritaan. Seperti halnya Bodhisattva Kaohsiung. 5 atau 6 orang sudah datang, semuanya demi. Tidak lupa akan tahun itu, sejak tahun 2018 sudah mulai memberitahu mereka, kita akan mengadakan satu acara peringatan, memberi kesaksian zaman demi alam manusia menuliskan satu sejarah. Saat ini kita semua masih ada. Kita menghasilkan kondisi yang bagaimana. Kita berdedikasi bersama makhluk yang kesulitan saling berinteraksi, membantu mereka, menghibur mereka. Mereka merasakan penderitaan seperti apa? Keluarga di masa itu, satu gelombang bencana itu, sebenarnya orang-orang ini merasakan penderitaan yang seperti apa? Kita satu persatu bisa bertanya sampai dapat. Orang yang pergi bertanya masih ada, orang yang dibantu, orang yang pergi membantu masih ada saat ini. Orang yang punya cinta kasih bisa bergabung dengan makhluk yang merasakan penderitaan. Mulai dari masa itu, sejarah saat ini, dengannya digabung kembali. Kita membantu mereka untuk memikirkan topik. Kamu bisa membuat dokumenter tentang gempa 921. Ini adalah bencana besar di Taiwan. Gempa 921 tahun 1999 menunjukkan kita bahwa dunia ini tidak kekal dan bumi sangat rentan. Sama seperti yang dikatakan pada Sutra 8 Pencerahan dari Makhluk Agung. Subuh pada hari itu, tanah mulai berguncang hebat. Dalam hitungan detik, semuanya berubah total. Sebelum fajar, semua orang masih tidur dan bermimpi. Atau mungkin mereka sedang merencanakan siapa saja yang mau ia temui di siang hari, atau apa yang ingin mereka lakukan. Orang-orang memiliki banyak sekali harapan untuk bersiap dan bertemu orang-orang ini di siang hari, untuk membuat keputusan tentang karir mereka, untuk membuat banyak rencana. Beberapa orang sedang bermimpi indah. Tiba-tiba, bumi tersentak dan merubah semuanya dalam hitungan detik. Kita dapat mendengar suara tangisan tragis. Suara orang-orang mencari satu sama lain saat mereka melihat bangunan runtuh. Beberapa orang tidak memiliki waktu untuk keluar. Beberapa memanggil orang-orang dari luar bangunan. Beberapa orang terluka. Kita juga tahu ada beberapa orang yang terjebak, tidak bisa diselamatkan dan lain sebagainya. Kebahagiaan hanya datang untuk beberapa detik, sebelum semuanya hancur total beberapa saat kemudian. Semuanya hancur total beberapa saat kemudian. Ini adalah manifestasi dari ketidakkekalan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tanahnya rapuh. Bahkan gunung tinggi runtuh total dan orang-orang terkubur di bawahnya. Setelah bencana besar ini terjadi, Bodhisattva muncul dari bumi, segera mengarah ke segala sisi. Mereka semua berkumpul di satu tempat seperti ini. Di bagian tengah, di Nantou, Taichung, dan Tongxi, kita sebagai insan suci secara berurutan segera ikut berpartisipasi ke arah tersebut.
mulai membentangkan dari sini. Gempa yang sangat kuat, sukarelawan bersumbangsi yang sangat besar. Berapa banyak orang yang dimobilisasi? Puluhan ribu orang. Maha cinta kasih tanpa syarat dan maha belas kasih universal. Sejenis ini, ada yang merelakan karirnya, ada pula yang merelakan kekayaan keluarganya. Beberapa orang yang langsung menutup usahanya, ada pula yang mengambil cuti jangka panjang. Semua karena gelombang 921 itu. Untuk ikut berpartisipasi dalam bersumbangsi. Ini pantas untuk mengingat kembali. Begitu Anda mengingatnya, sangat banyak hal. Tiba ke Kaohsiung, saya juga berbicara tentang kenangan. Jangan lupa pada tahun itu. Kenangan Kaohsiung, Insan Tzu. Master, bisakah kita mengingat apa yang terjadi kemudian? Bolehlah, selama kamu bisa menginspirasi kenangan yang sangat dekat dengan kalian dan juga terlibat semuanya boleh diingat kembali. Segala sesuatu di tahun itu. Mereka menjawab saya, kami ingin berbagi cerita, mengingat kembali tahun 2009. Bencana banjir 8 Agustus. Betul. Setelah mereka menyebutkannya seperti ini, aku juga dipenuhi dengan kenangan. Betul. Bagaimana Anda berpartisipasi dalam bantuan bencana pada tahun itu? Bagaimana Insan Tzu memobilisasi? Ini juga memakan waktu lama, tetapi selesai lebih cepat. Karena banyak sekali orang yang terkena dampak bencana. Desa Shaolin telah tiada, hanya sebidang tanah itu saja. Pada akhirnya juga menyerah. Masih ada ratusan orang yang terkubur di sana. Sampai sekarang masih belum ada yang bisa dilakukan pada saat itu. Lembaga pemerintah, organisasi swasta maupun orang yang datang dari luar negeri, mereka semua ingin melihat apakah mereka dapat menemukan seseorang di bawah tanah. Setelah melalui beberapa saat, akhirnya menyatakan menyerah dan memutuskan untuk berada di bawah tanah. Ini sungguh tragis. Begitu banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercintanya. Melihat demikian, sangat terkejut. Apakah gunung ini dibudidayakan secara berlebihan? Dapatkah gunung ini dipindahkan ke permukaan tanah? Berbahaya di atas pegunungan, tetapi aman turun ke daratan. Kehidupan juga dapat relatif lebih baik. Oleh karena itu, karena demikian kami memilih kota Sanlin. Pemerintah aktif mendukung, kami juga aktif merencanakan. Tanah telah ditentukan, memobilisasi sukarelawan, yaitu penyiapan lahan, perencanaan, pembangunan, dan konstruksi dimulai. Sampai saat mereka dapat dipindahkan. 88 proyek bencana banjir, 88 hadiah. Oleh karena itu, setelah 88 hari, proyek tersebut selesai. Memungkinkan mereka untuk pindah merayakan Tahun Baru Imlek. Sebelum pindah, semuanya sudah siap, barang-barang di kamar, ruang tamu dan dapur, bahkan sampai kipas angin listrik, kulkas, semuanya sudah lengkap. Mereka hanya perlu membawa pakaian mereka. Mereka dapat menjalani kehidupan yang damai dan nyaman. Sebanyak 700 keluarga dari desa itu yang dipindahkan terlebih dahulu. Kedengarannya sangat sederhana. Sebenarnya bagaimana ini dapat terlaksana? Kami mengerahkan lebih dari 10.000 relawan Sif Insan Tzu. Mereka orang di pemerintahan dan juga tentara, militer dan polisi juga mengerahkan anggotanya. Memasang paving block yang saling bertautan di seluruh desa. Seluruh desa telah direncanakan dan dibangun dengan sangat seksama. Rumah juga dibangun dengan sangat kokoh, bukan bangunan sementara.
tetapi yang dapat dipakai untuk tempat tinggal beberapa generasi. Sebuah rumah kokoh yang penuh kehangatan yang dapat diselesaikan dalam 88 hari. Di dalam rumah sudah diisi dengan segala kebutuhan, perabot dan peralatan. Ini juga sebuah mukjizat. Maka kita memberitahukan kepada mereka, terdapat banyak kisah menarik di dalamnya. Selain itu masih ada desa lainnya, seperti desa Changji di Pingtung, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Belasan keluarga atau juga ratusan keluarga satu demi satu dapat diselesaikan secara berkelanjutan. Menyelesaikan bangunan termasuk hal sederhana, menyatukan hati dan tenaga semua orang. Maha belas kasih universal sebagai akar, sebagai bodhisattva, melatih dan menegakkan bodhicitta sebagai benih. Semua orang sudah membangkitkan tekad bodhisattva, bertindak berdasarkan maha belas kasih. Sangat banyak kisah, tidak mungkin bisa diungkapkan semuanya pada kesempatan ini. Maka bagi Anda yang ada di Kaohsiung, saya berharap kalian dapat saling berinteraksi. Segeralah mencari orang-orang yang terlibat, orang-orang yang bersumbangsi pada saat itu, orang yang bekerja saat itu dan bodhisattva lainnya. Semoga ikatan mereka masih segar. Segeralah menulis peristiwa besar yang bersejarah ini dan membuat rekaman yang masih diingat. Dicatat dengan teliti. Ini adalah kisah sejarah yang sangat nyata terjadi di dunia. Ada satu kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang memberitahu Sahat kembali. Sudah cukup mewawancarai orang di sana. Jumlah wawancara saat itu sudah lumayan banyak. Jilid pertama sudah bisa dicetak 6 buku. Ini berdasarkan penjelasan mereka kepadaku saat pulang ke sini. Mewawancarai orang sekitar dengan baik dan semua terencana dengan sangat rapi. Namun setelah pulang untuk melihat jadual kembali, melihatnya lebih rinci lagi dan mengeceknya, lalu menyadari, wow, banyak sekali yang kurang. Kita harus menggalinya lebih dalam lagi. Bahkan beberapa negara di tahun 2009, berapa banyak negara yang ditimpa bencana? Berapa banyak cerita yang menyentuh dari negara tersebut? Apakah masih banyak kisah menyentuh yang belum termasuk di dalamnya? Mereka lalu berkata masih banyak yang harus ditambahkan. Ini artinya tanggung jawab. Mereka mulai mengulang kembali, mengkompilasi informasi fakta ini, sehingga menjadi saksi sejarah suci di era sekarang. Ada menuliskan tentang orang yang menderita yang kita bantu. Juga ada menuliskan tentang cinta kasih universal. Semua yang dipraktekkan relawan saat memberi pertolongan bencana pada masa itu. Banyak bodhisattva bermunculan, mendedikasikan diri mereka, tidak takut akan kesulitan. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi mereka dan menolong orang lain. Ini semua adalah kisah yang sangat menyentuh. Inilah sebabnya sebelum menyelamatkan orang, sekelompok bodhisattva ini harus terlebih dahulu membangkitkan niat. Karena di masa lampau semua orang sudah membangkitkan niat dan membuat tekad, membangkitkan hati bodhicitta serta menjalankan jalan bodhisattva. Hati ini menjadi sebabnya. Ketika menghadapi masalah penderitaan di dunia, mereka mulai merasakan welas asih yang mendalam, bersatu hati untuk memberikan perhatian kepada penderitaan dunia dan langsung terjun ke dalamnya. Luka orang lain adalah luka kita. Penderitaan orang lain adalah kesedihan kita. Inilah tindakan yang nyata. Hal yang benar-benar terjadi di dunia kita. Jadi kita harus benar-benar memahaminya dengan sepenuh hati.
mengajarkan ajaran sementara dan ajaran sejati sebagai yang paling akhir, serta mengembangkan dan melindungi praktik murni. Pada waktu itu, apakah kita sudah mendengar sutra teratai? Belum. Ketika mendengar juga secara terputus-putus. Namun, ajaran sementara, kita semua bersama-sama membangkitkan niat, bersama-sama memberikan kontribusi untuk membantu orang lain. Mereka semua bersedia. Jadi, pada masa ajaran sementara itu, mereka mulai memberikan kontribusi, terus memberikan kontribusi. Maka, meskipun pada saat itu belum masuk ajaran sutra teratai, semua orang tahu bahwa kebaikan adalah dasar, bahwa setiap orang memberikan sumbangsi melalui ciji. Inilah arah kita. Setelah mengetahui arah ini, semua orang bersatu untuk memberikan kontribusi. Ajaran sementara, masing-masing orang mengikuti arah tujuan mereka. Demikianlah mereka berkontribusi untuk mengejar satu tujuan. Terus hingga sekarang, meskipun sekarang kita sedang membahas sutra teratai, masih ingin menyuruh semua orang untuk mengingat kembali, semua jalan yang kita tapaki adalah jalan bodhisattva. Kita sudah pernah membahasnya bahwa bodhisattva melatih praktek 6 paramita. Praktek 6 paramita adalah menapaki jalan bodhisattva. Jadi kita telah membuktikan ini, maka kita perlu mengingat kembali orang-orang nyata dan kisah-kisah nyata dengan bukti dan kisah saksi mata. Dengan menulisnya kembali, kemudian mewariskan kepada generasi berikutnya. Ini akan menjadi dharma sejati yang hakiki. Dengan demikian bisa memberi manfaat bagi generasi berikutnya, serta mengembangkan dan melindungi praktek murni. Bersumbangsi tanpa pamrih, senantiasa berterima kasih. Kita melihat keteladanan dari orang sebelumnya, mewariskan kepada generasi berikutnya. Demikian mewariskan dari generasi ke generasi. Jadi saya bertanya kepada mereka, sudah berapa lama di Ciji? Bodhisattva komite menjawabnya, saya telah mewariskan keempat generasi. Dia mewariskan bodhisattva komite dari generasi ke generasi. Masih demikian tekun, masih berkontribusi dalam menulis artikel, dengan harapan dapat menyajikan kenangan mereka. Mewariskan kisah-kisah nyata ke generasi berikutnya. Seperti ini bisa, serta mengembangkan dan melindungi praktik murni. Sekarang memverifikasi ajaran sementara dan ajaran sejati sebagai praktik utama. Selain tidak menyimpang dari jalan, kita masih ingin mewariskan kepada anak cucu kita atau generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya juga bisa mewariskannya. Ini sangat penting. Jadi, ini adalah orang yang menegakkan sutra. Kita berada di zaman ini, kita tinggal di tempat ini, kita bisa mendengarkan dharma. Kita telah melakukannya. Sekarang kita bisa berkontribusi. Jadi, kita harus sangat menghargai saat ini. Harus bersungguh hati. Mari kita melihat naskah sutra sebelumnya. Hiasan yang memperindah tubuh orang-orang, pakaian dan untaian kalung, berbagai macam salep pewangi, dengan mencium aroma sudah tahu siapa orangnya. Para dewa, entah sedang berjalan atau duduk, bermain-main atau menampilkan perubahan gaib. Orang yang menegakkan sutra teratai ini dapat mencium aroma mereka dan mengenali semuanya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Berpakaian dengan agung melambangkan rasa hormat.
dengan mengenakan kalung untayan. Itu melambangkan kebijaksanaan kita dan sebagainya. Semuanya sudah dijelaskan dengan menggunakan perumpamaan. Sekarang, mari kita lanjutkan. Bunga dan buah dari segala pohon, serta aroma harum dari minyak samin. Orang yang menegakkan sutra ini, dengan berdiam di sini tahu di mana semuanya berada. Pada kedalaman gunung, di tempat yang berbahaya, terdapat hamparan bunga dari pohon-pohon cendana dan para makhluk yang berdiam di tengah-tengahnya. Dengan mencium aroma, mereka dapat mengenali semuanya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Dengan membaca naskah sutra ini, kita dapat memahami bahwa hal-hal demikian dari naskah sutra sebelumnya. Kita mengetahui hal-hal demikian dari buah dan bunga yang diproduksi oleh pepohonan. Minyak samin ini disuling hingga menghasilkan aroma harum. Aroma harum dari minyak. Orang yang menegakkan sutra ini, mereka akan mengetahui waktu dan lingkungan, mendapatkan kebajikan dari melatih diri. Kita sudah memahaminya. Oleh karena itu, hal-hal demikian telah diterangkan seluruhnya dalam sutra. Kita pun sudah kurang lebih memahaminya. Dengan menegakkan sutra dan memahami makna di dalamnya, akan tahu akan sebabnya. Dengan demikian, kita mengetahui jalinan jodohnya seperti ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Bodhi adalah benih dari pencerahan. Setelah kita memahami ini semua, kita hendaknya mulai untuk melakukan tindakan nyata. Dengan demikian, orang yang menegakkan sutra adalah orang yang benar-benar mempraktekkannya. Orang yang menegakkan sutra. Dengan demikian, kita dapat memahami dengan jelas bagian sutra ini. Dan penjelasan seperti ini, kita dapat memahaminya dengan jelas. Bunga dan buah dari segala pohon, serta aroma harum dari minyak samin. Orang yang menegakkan sutra ini, dengan berdiam di sini tahu di mana semuanya berada. Hal-hal demikian telah diterangkan seluruhnya dalam sutra. Dengan menegakkan sutra dan memahami makna di dalamnya, akan tahu akan sebabnya dari segala pohon dan selanjutnya. Adalah aroma dari makhluk tak berjiwa dan aroma dari makhluk berjiwa. Dari segala pohon dan selanjutnya. Berikutnya menjelaskan tentang aroma dari makhluk tak berjiwa dan makhluk berjiwa. Makhluk tak berjiwa adalah pohon, buah, bunga dan lain sebagainya. Makhluk berjiwa adalah makhluk yang memiliki kehidupan, yaitu ada dewa, manusia dan makhluk-makhluk dari alam lain memiliki kehidupan disebut sebagai makhluk berjiwa. Mari kita lanjutkan. Pada kedalaman gunung, di tempat yang berbahaya, terdapat hamparan bunga dari pohon-pohon cendana dan para makhluk yang berdiam di tengah-tengahnya. Dengan mencium aroma, mereka dapat mengenali semuanya. Orang yang berdiam dengan tenang dalam satu batin, serta menegakkan dharma dan suka akan jalan kebenaran, bergembira dan bahagia berada di kedalaman gunung, di tengah hutan kayu cendana. Para makhluk yang berada di lembah yang dalam, dengan mencium aroma dapat mengenali semuanya, sehingga kita bisa memahami. Orang yang berdiam dengan tenang dalam satu batin serta menegakkan dharma, karena di pegunungan yang terpencil, di sana ada kondisi jalan dan gunung. Ketika kita membaca sutra ini, kita menjadi lebih jelas. Di sini batin kita menegakkan dharma. Kita kemudian dapat mengetahui bahwa di tempat itu
adalah gunung yang sangat curam atau dalam, dan ada orang yang berlatih di tempat itu. Oleh karena itu, orang yang menyukai dharma mencari dan menemukan tempat yang sangat murni untuk berlatih di sana. Kami juga telah membicarakan naskah panjang ini. Jadi mereka berada di tempat itu, bahagia secara fisik dan mental, merasa bahagia dan tenteram di gunung yang dalam itu. Di sekitar gunung itu terdapat berbagai macam bunga dan pepohonan, serta terdapat dupa seperti kayu cendana dan sebagainya. Di sekitar gunung tersebut terdapat sapi, domba, gajah, dan hewan lainnya. Itu tempat yang sangat sepi. Ada juga jalan pegunungan yang sangat berbahaya dan sebagainya. Ada banyak bahaya, tetapi ada juga orang-orang yang bahagia di sana. Orang yang berlatih di tempat yang damai dapat memahami orang-orang di dalam suasana latihan dan lingkungan pegunungan. Oleh karena itu, orang-orang mengerti akan kasih dan tidak mengerti akan kasih berada dalam lingkungan itu bersama-sama. Mari kita lanjutkan dengan bagian naskah berikut. Para makhluk pada pegunungan lingkaran besi, Cakrafada, lautan luas dan dalam bumi. Orang yang menegakkan sutra ini dengan mencium aroma akan tahu di mana semuanya berada. Asura pria dan wanita beserta para pengikut mereka. Ketika mereka bertikai atau bermain-main, dengan mencium aroma dapat mengenali semuanya. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Penggalan naskah sutra ini sekilas lihat saja sudah jelas, dengan membacanya sudah memahami. Jadi di luar pegunungan lingkaran besi, Cakrafada, lautan luas, jika ingin membaca sutra Siti Garba, gunung lingkaran besi berada di mana? Sebelumnya kita telah memahami gunung lingkaran besi. Di dalam gunung lingkaran besi terdapat neraka. 7 gunung dan 8 samudera, seluruhnya dikelilingi dinding besi. Gunung lingkaran besi. Para makhluk dalam bumi, para makhluk di daerah tersebut. Orang yang mendengarkan sutra ini dengan mencium aroma akan tahu di mana semuanya berada. Seharusnya mengetahui di dalam dan luar alam, di lingkaran besi, terdapat pagar besi yang mengelilingi selapis demi selapis. Para makhluk pada pegunungan lingkaran besi, Cakrafada, lautan luas dan dalam bumi. Orang yang menegakkan sutra ini dengan mencium aroma akan tahu di mana semuanya berada. Keluar merujuk pada lingkaran besi yang melingkari lautan asin dan membatasi setiap dunia kecil. Di dalam buminya terdapat para makhluk. Ke dalam merujuk pada kantong kulit yang membungkus tubuh, serta menutupi semua aliran chi dan darah. Akar indera dan objek indera bersentuhan menjadi kesadaran. Berdiam dengan bergantung pada tubuh jasmani. Maka orang yang menegakkan sutra ini secara baik tahu akan semua sumbernya. Di luar dari pegunungan lingkaran besi adalah lingkaran besi yang melingkar, yang berada di dalam lautan asin, yang membatasi setiap satu dunia kecil. Ini adalah neraka. Tentu saja ini bukan merupakan alam manusia. Gunung besi ini mengelilingnya dengan demikian, yang di dalamnya terdapat para makhluk. Kita mengetahui penderitaan para makhluk yang berada di dalamnya. Pada bagian dalam, ketika digunakan sebagai perumpamaan, kita sering membahas tentang alam semesta. Alam semesta kecil dari manusia. Di dalam tubuh kita terdapat alam semesta kecil.
mengungkapkan bahwa pada bagian dalam kantong kulit setiap orang, apa yang terkandung di dalamnya, organ, qi dan darah, kulit, lambung, usus, hati, keberanian, sumsum dan lain sebagainya. Semuanya dikandung dalam tubuh jasmani kita, masing-masing memiliki tempatnya, selapis demi selapis, sehingga akar indera dan objek indera bersentuhan menjadi kesadaran. Terdapat 6 akar indera, 6 objek indera dan 6 kesadaran. Semua ini memiliki akar dan kesadaran. Semua orang sudah jelas mengenai hal ini. Berdiam dengan bergantung pada tubuh jasmani ini, diri kita sendiri yang paling mengetahui tubuh jasmani diri kita sendiri. Mata saya dapat melihat, telinga saya dapat mendengar suara. Diri sendiri mampu mengetahui kondisi eksternal, juga mengetahui organ dalam kita sendiri. Perut dan lambung saya tidak dalam kondisi yang baik, jantung saya tidak berdetak dengan normal. Kita dapat merasakan dan mengumpamakannya dengan demikian, sehingga berdiam dengan bergantung pada tubuh jasmani, maka orang yang menegakkan sutra ini secara baik tahu akan semua sumbernya. Laksana kita meneliti diri sendiri, terdapat banyak dunia di alam semesta ini. Terdapat alam para dewa, terdapat alam gunung besi melingkar, terdapat alam berwujud, alam tidak berwujud, dan lain sebagainya. Orang yang menegakkan sutra pada tempat ini, setiap hal harus dianalisa. Laksana penelitian untuk tubuh bagian dalam diri kita sendiri. Asura pria dan wanita beserta para pengikut mereka, ketika mereka bertikai atau bermain-main dengan mencium aroma dapat mengenali semuanya. Asura pria memiliki rupa jelek, mulut suka bertengkar, badan suka berkelahi, kebanyakan dikarenakan memendam kebencian, keangkuhan dan keraguan. Mereka menjadikan perkelahian dan pertengkaran sebagai permainan. Selanjutnya, asura pria dan wanita yang berada di alam asura bertengkar, bermain, dan lain sebagainya. Di langit ada permainan dan hiburan untuk manusia yang berada di sana. Namun, di alam asura ada permainan di alam asura. Permainan di sana adalah berantem dan berebut di alam asura. Asura pria tidak enak dipandang, asura wanita enak dipandang. Pria suka berantem dan berebut, mulutnya suka adu argumen. Tubuh suka berantem, maka disebut sebagai asura. Dia memiliki kebahagiaan, keberuntungan langit, namun tidak mempunyai kebajikan dewata. Mengerti untuk berdana, sangat dermawan, namun pelatihan dirinya sangat tidak baik. Sifat buruknya tidak diubah, maka disebut asura. Mereka berada di mana saja, semuanya ada. Maka di 6 alam kehidupan disebut jalan asura. Mereka asura di alam surga, asura di alam manusia, asura di neraka, setan kelaparan, asura di alam binatang. Mereka semua sudah berantem dan berebut. Sangat mudah membuat kejahatan, mudah marah. Orang yang seperti ini semua disebut asura. Kebanyakan kemarahan, kesombongan, dan kecurigaan sebagai sebabnya, menjadikan pertengkaran sebagai permainan. Dengan melakukan pertengkaran dan lain sebagainya, mereka menganggapnya sebagai permainan. Pikiran semula sebagai tuan, sisanya dinamakan pengikut. Bajik dinamakan dewa, jahat dinamakan asura. Bajik dan jahat saling bertentangan, dinamakan berperang. Menjadikannya sebagai kesenangan, maka disebut sebagai permainan. Pikiran semula sebagai tuan,
artinya sebuah pikiran. Jika dapat melakukan kebajikan dan memutuskan kejahatan, semua kebiasaan buruk pun diputuskan. Pikiran yang muncul ada melakukan kebajikan. Jika mampu demikian, maka dinamakan para dewa. Ada memupuk kebajikan dan berkah dewata. Ini disebut para dewa. Kalau hanya memupuk berkah, melakukan kebajikan tapi tidak mau memutuskan kebiasaan buruk, ini dinamakan asura. Keraguan, kecemburuan, kebencian, dan kebodohan, ini semuanya dinamakan asura. Kebiasaan buruk masih berada di dalam batin, meskipun berada di dunia melakukan kebajikan, di lingkungan orang yang melakukan kebajikan. Namun pemikiran dan kebiasaan buruk tersebut tidak ingin dirubah. Atau disimpulkan begini, asura memiliki berkah namun tanpa kebajikan. Jadi, bajik dan jahat saling bertentangan, kebajikan dan kejahatan. Karena demikian, asura dan sakra dewa 6 indra saling bertentangan, sering saling berperang. Musuh alam surga adalah asura. Menjadikannya sebagai kesenangan, maka disebut sebagai permainan. Peperangan adalah hal yang paling bahagia baginya. Asura pria memiliki rupa jelek, sifat keras dan suka berkelahi, sering berperang dengan sakra dewa 6 indra. Sedangkan asura wanita memiliki paras rupawan, memiliki berkah dewata tanpa kebajikan dewata. Ketika satu niat pikiran bangkit, segala niat pikiran mengiringi. Asura pria adalah pria jelek, sangat jelek, pribadinya sangat keras kepala. Kebiasaan buruk mereka tidak akan berubah walau kita berusaha keras. Tidak hanya tentang berantem dengan orang lain. Memiliki kebiasaan buruk, beritahu, ini kamu harus mengubahnya, itu kamu harus mengubahnya. Apapun yang dikatakan tidak mampu mengubah mereka. Ini sungguh keras kepala. Kebiasaan ini membuat mereka keras kepala. Asura wanita sangat cantik, namun sama halnya tanpa kebajikan dewata. Memiliki berkah dewata tanpa kebajikan dewata. Semua ini karena satu pemikiran mereka. Mereka bersedia berdana. Kenapa tidak ingin memutuskan kebiasaan ini? Ini karena kebiasaannya sangat dalam. Setiap pemikiran yang muncul adalah kemelekatan, kesombongan dan kemarahan. Asura wanita meskipun sangat cantik, namun juga memiliki kebiasaan yang demikian. Jadi kita semua harus bersungguh hati. Kita berada di dunia, tidak peduli pria atau wanita. Kita melatih diri adalah melatih kebiasaan ini. Tidak melatih kebiasaan ini, meski memiliki berkah yang banyak, juga tidak mampu sempurna seluruhnya. Kita berusaha berlatih memasuki jalan bodhisattva, mana mungkin tidak menjadi sempurna, sehingga orang yang menegakkan sutra ini berdiam di sini. Kita bertekad untuk menegakkan sutra. Kita harus membangkitkan tekad, berlatih dan menegakkan bodhicitta sebagai sebab benih kita. Pada dasarnya sifat tatata seharusnya ada. Kita semua berada di masa sekarang ini, bersama-sama membina diri, sama-sama mempraktekkan satu tujuan. Bukan hanya ada pengetahuan sama, visi yang sama, kita juga harus praktek di jalan yang sama. Maha belas kasih universal sebagai akar. Jika bisa demikian, memahami kondisi kita sekarang, kita seharusnya lebih berupaya. Telah mengetahui ajaran sementara dan sejati, sama-sama mempraktekkan. Kita sebenarnya dari ajaran sementara masa lampau sampai sekarang untuk membuktikan ajaran sejati. Kita sekarang telah ajaran sejati, bukan hanya seperti yang saya dengar. Dulu ada Ceci, bukan demikian menuliskannya.
tahun, bulan, tanggal berapa dan lokasi mana. Sekelompok orang, ini semuanya tercatat dalam sejarah. Ini sangatlah penting sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati. Senantiasa selalu mengenang, mendoakan semua orang, harus dengan batin masa lampau menapaki masa lampau. Begitu melihat kembali, untung saja. Di masa itu saya pernah terjun, ini yang pernah kita lalui. Berharap semua orang lebih bersungguh hati.